Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ingin mempresentasikan tentang prospek perkembangan pasar modal di Indonesia. Kami beranggotakan 4 orang, yaitu Arsyila Berlianti, saya sendiri Hana Retiana, lalu Rizky Hairunisa, dan Kayla Mahira. Berikut adalah data IHSG per Agustus 2025. Berdasarkan dari grafik tersebut, dapat dilihat dari kenaikan saham adalah signifikan. Akhirnya, artinya pasar modal di Indonesia merupakan suatu prospek yang menjanjikan. Berikut adalah prospek investasi saham di Indonesia. Berdasarkan statistik pasar modal OJK per Agustus 2025, kondisi pasar saham saat ini adalah indeks harga saham gabungan atau IHSG adalah sebesar 7.830,49, lalu kapitalisasi pasar saham yaitu sebesar 14,182 triliun, lalu nilai perdagangan saham yaitu 404,73 triliun, lalu volume transaksi saham adalah 751,84 miliar, lalu frekuensi transaksi yaitu 41.990.000 kali, dan jumlah perusahaan tercatat adalah 952 emiten. Dan analisis prospek saham adalah tingginya kapitalisasi pasar, menunjukkan bahwa skala pasar saham Indonesia sangat besar. Lalu nilai dan volume transaksi yang tinggi mencerminkan likuiditas pasar yang kuat. Lalu jumlah emiten yang besar menandakan kedalaman dan variasi pilihan investasi. Dan yang terakhir adalah aktivitas transaksi yang aktif, menunjukkan kepercayaan investor masih terjaga. Kondisi pasar obligasi dan sukuk. Total outstanding obligasi dan sukuk adalah 6,770 triliun yang terdiri dari obligasi dan sukuk pemerintah sebesar 6,228 triliun dan obligasi dan sukuk korporasi adalah 512 triliun. Penerbitan obligasi dan sukuk penawaran umum adalah 29,73 triliun. Analisis prospek investasinya adalah nilai outstanding yang sangat besar, menunjukkan obligasi dan sukuk menjadi instrumen utama pembiayaan jangka panjang. Lalu dominasi pemerintah mencerminkan tingkat keamanan kepercayaan investor yang tinggi, instrumen berisiko lebih rendah dibanding saham dengan pendapatan relatif stabil, dan sangat efektif sebagai instrumen diversifikasi portofolio yang penyeimbang volatilitasnya, yaitu faktor apa saja sih yang mendukung prospek pasar modal di Indonesia ke depannya. Prospek pasar modal di Indonesia ke depannya didukung oleh stabilitas makroekonomi yang relatif terjaga, tercermin dari pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang terkendali sehingga meningkatkan kepercayaan para investor. Contohnya seperti stabilitas IHSG pada saat ini yang berada di level tertinggi nih di Indonesia dan meningkatnya jumlah investor yang menunjukkan respons positif pasar terhadap kondisi ekonomi domestik. Selain itu, penguatan regulasi dan pengawasan oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan meningkatkan kredibilitas pada pasar modal. Sebagai contoh, kebijakan perlindungan investor dan transparansi emiten membuat partisipasi investor retail semakin hari semakin meningkat. Prospek investasi pasar modal Indonesia berdasarkan produk. Saham memiliki pertumbuhan jangka menengah dan jangka panjang seiring membaiknya kinerja emiten dan ekspansi pada sektor ekonomi. Contohnya, saham pada sektor perbankan dan energi tetap diminati nih karena fundamentalnya kuat. Obligasi dan sukuk juga menawarkan stabilitas dengan resiko yang relatif rendah, terutama instrumen pemerintah. Misalnya tingginya outstanding SBN yang menunjukkan instrumen tersebut menjadi pilihan utama para investor yang konservatif. Kemudian sementara itu reksadana semakin diminati karena kemudahan diversifikasi dan pengelolaan profesional. Contohnya seperti pertumbuhan investor reksadana yang mencerminkan meningkatnya minat masyarakat terhadap investasi yang lebih praktis, yang resikonya lebih rendah, seperti itu. Stabilitas makroekonomi didukung proyeksi PDB 5,1 sampai 5,4% pada 2026 oleh Bank Indonesia, inflasi 2,5% sampai 1%, dan defisit fiskal terkendali 2,5% oleh PDB, yang mendorong kepercayaan investor asing kembali masuk 50 sampai 70 triliun. OJK Roadmap tahun 2023 sampai tahun 2027 targetkan market cap 15.000 triliun, 70% PDB, seat 20 juta via lebih dari 1.000 program literasi, dan free float
dan free float emiten naik 25% melalui regulasi BEI nomor 1A. Inklusi keuangan capai 90% populasi dengan retail kuasai 37,23% kepemilikan saham, naik dari 30% dari 2024 dan didorong SIP investasi rutin per bulannya 100.000 dan perpindahan 20 triliun dari kripto pasca regulasi. Stabilitas makroekonomi didukung proyeksi PDB 5,1 sampai 5,4% pada 2026 oleh Bank Indonesia. Inflasi 2,5% sampai 1% dan defisit fiskal terkendali 2,5% oleh PDB yang mendorong kepercayaan investor asing kembali masuk 50 sampai 70 triliun. OJK Roadmap tahun 2023 sampai tahun 2027 targetkan market cap 15.000 triliun, 70% PDB, SIP 20 juta via lebih dari 1.000 program literasi, dan free float emiten naik 25% melalui regulasi BEI nomor 1A. Inklusi keuangan capai 90% populasi dengan retail kuasai 37,23% kepemilikan saham, naik dari 30% dari 2024 dan didorong SIP investasi rutin per bulannya 100.000 dan perpindahan 20 triliun dari kripto pasca regulasi. Secara umum, prospek investasi di pasar modal Indonesia ke depan masih positif dan menjanjikan, meskipun tetap dihadapkan pada tantangan global seperti ketidakpastian ekonomi dunia, fluktuasi suku bunga global, serta dinamika geopolitik. Fundamental ekonomi Indonesia yang relatif stabil ditopang oleh pertumbuhan kelas menengah, konsumsi domestik yang kuat, serta dukungan kebijakan pemerintah menjadi modal utama bagi perkembangan pasar modal nasional. Dari sisi pasar saham, peluang pertumbuhan masih terbuka lebar, terutama pada sektor-sektor yang sejalan dengan agenda pembangunan nasional seperti infrastruktur, hilirisasi industri, energi baru dan terbarukan, teknologi digital, serta sektor keuangan. Peningkatan jumlah investor retail domestik dan literasi keuangan juga berperan penting dalam memperdalam pasar saham Indonesia. Meski volatilitas jangka pendek masih mungkin terjadi, saham tetap menjadi instrumen yang menarik untuk tujuan investasi jangka panjang. Untuk pasar obligasi, baik obligasi negara maupun korporasi, prospeknya cenderung stabil dan menarik, khususnya bagi investor yang mengutamakan pendapatan tetap dan resiko yang lebih terukur. Penurunan tekanan inflasi dan potensi pelonggaran kebijakan moneter ke depan dapat meningkatkan daya tarik obligasi melalui kenaikan harga dan imbal hasil yang kompetitif. Sementara itu, instrumen syariah seperti sukuk dan reksadana syariah menunjukkan prospek yang semakin kuat. Dukungan regulasi, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keuangan syariah, serta posisi Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia menjadikan pasar modal syariah sebagai salah satu pilar pertumbuhan pasar modal nasional. Dari sisi reksadana, instrumen ini tetap menjadi pilihan utama bagi investor pemula karena kemudahan akses, diversifikasi, dan pengelolaan profesional. Variasi produk yang semakin beragam, mulai dari pasar uang, pendapatan tetap, saham, hingga ETF memberikan fleksibilitas bagi investor untuk menyesuaikan dengan profil risiko dan tujuan investasi. Secara keseluruhan, meskipun risiko global dan domestik tetap perlu diwaspadai, pasar modal Indonesia memiliki prospek jangka menengah dan panjang yang konstruktif. Investor yang menerapkan strategi investasi yang disiplin, terdiversifikasi, serta berorientasi jangka panjang berpeluang besar untuk memperoleh manfaat optimal dari pertumbuhan pasar modal Indonesia di masa depan. Sekian pemaparan tentang prospek investasi pada pasar modal Indonesia ke depan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.